Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan pertolongan obat. Namun tentunya materi hari ini kita tidak akan bahas sebagian keseluruhan ya, jadi hanya sebagian kecil saja. Tanya silakan untuk Anda pelajari melalui modul yang telah disiapkan di e-kuliah. Baik, kita lihat dulu terkait dengan obat. Apa itu obat gitu ya? Obat ini berdasarkan Menkes ketahui merupakan bahan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan juga untuk kontrasepsi. Obat tentunya berbeda dengan makanan. Apa perbedaannya? Kalau makanan, pastinya segala sesuatu yang boleh dimakan oleh kita adalah yang aman. Ya. Jadi dia aman dikonsumsi dan juga berkualitas dari sisi produknya. Artinya berkualitas itu tidak ada cemarannya, tidak ada kotorannya, bersih dan sebagainya. Gitu ya. Adapun obat tidak cukup hanya dengan aman dan berkualitas. Namun obat itu harus menghasilkan khasiat. Nah ini yang membedakan antara obat dengan makanan. Di mana obat ini harus berkhasiat sedangkan makanan tidak berkhasiat. Kemudian obat ini juga terdiri dari beragam golongan, beragam jenis gitu ya. Ada obat-obatan yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tapi ada juga obat-obatan yang memiliki tingkat keamanan yang rendah bagi tubuh. Artinya tingkat keamanan rendah itu adalah dia ketika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan kematian. Ya. Kemudian obat juga ada yang menyebabkan ketagihan. Di mana obat-obat ini bahayanya itu menyebabkan ketagihan adalah ketika seseorang terpengaruhi gitu ya dengan obat-obat yang menyebabkan ketagihan tersebut, maka dia akan menjadikan kebutuhan terhadap obat tersebut menjadi dominan. Sehingga inilah yang berbahaya. Kenapa? Karena lambat laun ini akan menghasilkan efek signal dan tentunya juga bahaya bagi tubuhnya adalah kebutuhan tubuh terkait obat tersebut akan meningkat hingga muncullah nanti suatu efek balik. Orang akan mengenal istilahnya adalah stroke. Nah, adapun kalau kita lihat gitu ya secara apa namanya itu umum, ya, saya mencoba membagi sediaan obat-obatan ini pertama berdasarkan golongannya, kedua berdasarkan logo, ketiga berdasarkan asal produksi, dan juga berdasarkan peraturan potensi. Kita mengenal berdasarkan golongan ada obat bebas, ada bebas terbatas, ada obat keras, narkotika, dan psikotropika. Berdasarkan logo, kita mengenal ada obat generik dan generik bermerek. Ada juga mengistilahkan namanya merek dagang. Sama ya. Kemudian berdasarkan asal produksinya, obat tersebut ada yang diproduksi di dalam negeri, ada juga obat yang diimpor langsung dari luar negeri. Dan berdasarkan dengan peraturan khusus kita mengenal ada obat-obat OTC, over the counter. Artinya obat-obat yang boleh dijajakan di depan counter gitu ya, supaya terlihat langsung oleh konsumen. Ada juga daftar obat wajib apotek. Apa ini daftar obat wajib apotek? Kemudian ada antibiotika, ada golongan-golongan tertentu, ada obat untuk kondisi darurat. Jadi ada, saya mencoba mengkarakterisasi ada 4 karakter, ya ada 4 itu ya penggolongan mungkin ya, atau 4 pembagian lah ya terkait dengan. Ini hanya untuk memudahkan kita saja dalam memahami materi terkait dengan sediaan obat. Oke, berdasarkan penggolongannya, kita ketahui bahwa kita mengenal adanya obat bebas, bebas terbatas, obat keras, dan ada narkotika psikotropika. Ya. Kenapa kita bisa mendapatkan adanya golongan-golongan obat tersebut? Kita lihat, ya, penggolongan obat di Indonesia ini lebih banyak didasarkan pada tingkat keamanan. Jadi ada obat-obat yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, artinya aman, ya digunakan. Ada yang tingkat keamanannya rendah. Nah, dari mana tingkat keamanan ini diperoleh? Tingkat keamanan ini biasanya dijabarkan dalam bentuk indeks terapi. Jadi setiap obat itu memiliki indeks terapi. Apa itu indeks terapi?
yaitu rasio antara lethal dose atau dosis kematian 50 terhadap dosis efektif 50. Semakin besar rentang antara LD terhadap ED-nya, maka dia semakin aman. Semakin pendek rentangnya, maka dia semakin tidak aman. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa suatu obat digolongkan menjadi obat bebas terbatas, dan obat. Berarti yang namanya obat bebas yang bagaimana? Berarti rentang dosis efektifnya adalah lebar. Berarti antara dosis kematian terhadap dosis efektif itu jauh jarak. Tapi semakin sempit indeks terapinya, maka dia semakin terkategori obat yang berbahaya. Kita masukkan obat. Nah, di samping itu juga ada obat-obatan yang selain dasarnya indeks terapi juga ada dasarnya adalah mempengaruhi mampu menyebabkan adiksi atau ketagihan. Nah, obat-obat itu kita kenal psikotropika, narkotika, dan prekursor. Ini ada satu lagi, zat tembakau. Zat tembakau ini juga bisa menyebabkan ketagihan. Namun aturannya untuk zat tembakau itu khusus gitu ya. Jadi ada aturan. Oke, kita lihat dulu apa sih definisi dari LD50 dan ED50 ya, atau DE50. LD ini singkatan dari lethal dose atau dosis kematian. Jadi dosis LD50 ini adalah dosis kematian yang bisa menyebabkan 50% populasi hewan uji mati. Jadi LD50 ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari suatu pengujian praklinis terhadap hewan uji. Jadi pengujiannya itu sebuah hewan uji, misalkan jumlahnya ada 10 atau 20, diberikan dosis obat ya. Di mana nanti akan diketahui pada dosis tertentu maka ternyata setengah dari hewan tersebut mati. Jadi pada dosis tertentu setengah dari hewan tersebut mati, maka itulah disebut sebagai LD50. Jadi LD50 ini adalah dosis yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi hewan. Adapun dosis efektif, nah dosis efektif adalah dosis yang bisa menghasilkan efek yang diharapkan. Jadi dosis efektif ini adalah dosis di mana obat mulai menghasilkan efek. Nah, dosis efektif ini biasanya ada yang mengatakan istilahnya itu adalah NOEL, batas bawahnya. NOEL itu apa? No observed effect level. Selain ini juga kita mengenal ada dosis maksimum. Nah, ada yang mengatakan ada NOAEL, no adverse effect dosis no adverse effect level ya, no AL. Nah, jadi untuk NOAEL sendiri kita kenal sebagai dosis maksimum. Namun kembali lagi ke sini, untuk dosis terapi gitu ya, atau dosis yang keamanan atau tingkat keamanan dari satu obat itu dasarnya adalah. Oke, ini contoh ya terkait dengan indeks terapi ini antara warfarin dengan penisilin. Kalau kita perhatikan, warfarin ini memiliki rentang antara dosis efektif dengan dosis letal ya. Kemudian adapun penisilin ini rentangnya seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan, penisilin di sini jelas memiliki indeks terapi yang lebih besar dibandingkan dengan warfarin. Sehingga bisa dipastikan bahwa warfarin ini lebih berbahaya dibandingkan dengan penisilin. Ya, meskipun keduanya sama-sama masuk obat keras. Namun kalau dilihat dari indeks terapinya, maka warfarin lebih berbahaya dibandingkan dengan. Oke, kita masuk ke penggolongan obatnya. Kita mengenal ada obat bebas dan bebas terbatas. Apa sih yang dimaksud dengan obat bebas? Kenapa dikatakan bebas? Ya. Ini dasarnya adalah di SK Menkes nomor 2380 A SK _6 _83 ini tentang tanda khusus untuk obat bebas dan bebas terbatas. Di mana obat bebas dan obat bebas terbatas ini adalah obat-obatan yang bisa diperoleh oleh pasien atau oleh masyarakat tanpa menggunakan resep dokter. Karena kalau Anda ingin mendapatkan obat bebas terbatas, maka Anda bisa langsung membelinya tanpa harus yang resep. Obat bebas dan bebas terbatas ini memiliki tanda khusus, yakni warna hijau dan warna biru. Ya, di mana obat bebas terbatas ini juga obat bebas memiliki indeks
terapi yang rentangnya relatif lebih lebar, ya, artinya memiliki keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan obat obat bebas dan bebas terbatas. Karena tadi bisa diperoleh tanpa menggunakan resep dokter, maka ini juga boleh dijajakan di etalase karena sebagai over the counter. Dan juga kedua obat tersebut kita golongkan sebagai masuk ke dalam daftar W atau Warshawing, ya. Oke, khusus untuk obat bebas terbatas, tidak hanya bebas terbatas saja sebenarnya, obat bebas juga pada saat penggunaannya tetap gitu ya, ini harus diperhatikan dosis. Jadi ada dosis efektifnya, ada dosis terapi dan sebagainya. Kenapa? Karena meskipun dikategorikan obat bebas dan obat terbatas, tidak lepas dari efek samping. Oleh karena itu, gitu ya, meskipun masuk kategori ATC, namun tetap penggunaan pada kemasannya itu biasanya selalu ada tanda peringatan. Oke, obat bebas terbatas ini adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, gitu ya, tapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter. Jadi obat bebas terbatas ini boleh dibeli tanpa resep dokter, namun tetap perlu kehati-hatian. Jadi tanda peringatan yang biasanya muncul, nah ini menjadi perhatian kita harusnya, gitu ya. Jadi awas obat keras, baca aturan pakai dan sebagainya. Ini bukan hanya untuk ditempel atau dipajang, tapi juga untuk tentang isi. Nah, kemudian masuk ke obat keras. Nah, obat keras ini jelas secara indeks terapi memiliki rentang yang lebih sempit dibandingkan dengan obat bebas dan bebas terbatas. Obat keras ini juga disebut juga sebagai daftar G atau Coverlist, ya. Di mana untuk memperoleh obat keras harus disertai dengan resep dokter. Jadi untuk memperoleh obat keras harus disertai dengan resep dokter. Kenapa sih harus dengan resep dokter? Karena obat ini memiliki rentang indeks terapi yang sempit, penggunaannya harus di bawah kontrol orang yang memahami. Siapa itu? Yaitu dokter dan apoteker. Nah, namun di sisi lain ada obat-obat keras yang memang boleh dikeluarkan tanpa adanya resep dokter. Obat apa itu? Nanti kita akan ya. Kita masuk dulu ke sini bahwa obat keras itu harus dengan resep dokter. Meskipun nanti ada obat-obat keras yang boleh digunakan atau dibeli tanpa adanya resep dokter. Oke, penandaan obat keras ini berbeda dengan obat bebas dan obat terbatas. Kalau bebas tadi hijau, kalau bebas terbatas tadi warnanya biru. Kalau di sini warnanya adalah merah dan ada tulisan K. Ya, jadi K-nya ini harus hitam. Ini nggak boleh gitu ya divariasikan. Misalkan warnanya merah, merahnya saya gunakan menjadi merah metalik atau merah merah api misalkan ya, merah tua, itu nggak boleh. Lingkarannya ini saya gunakan lingkaran biru hijau misalkan, itu juga tidak boleh. Jadi harus seperti pengadaan ini sudah diamandemenkan, ya. Dan kemudian obat keras ini sekali lagi hanya dapat diserahkan tanpa dengan resep dokter. Namun memang ada beberapa obat-obat keras yang boleh diserahkan meskipun tidak ada resep dokter. Ya. Ini kita masuk ke dalam jenis daftar obat wajib apotek. Nah, syarat obat-obat tersebut yang boleh diserahkan tanpa resep tersebut pertama jelas harus diberikan oleh apoteker. Ya. Jadi obat itu harus diberikan oleh apoteker dan disertai dengan informasi pemberian. Dan juga obat-obat tersebut tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak bawah 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Nah, pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus, ya, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia, dan obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa sih prevalensi tinggi di Indonesia itu? Dia banyak diderita oleh masyarakat di Indonesia. Artinya apa? Ketika masyarakat menderita sakit tersebut, maka dia perlu penanganan cepat, gitu ya, tanpa harus konsultasi ke dokter. Maka diperbolehkan. Tapi ada daftarnya gitu ya. Jadi tidak semua obat keras itu boleh diberikan tanpa resep, tapi ada daftar obat-obatan yang memang boleh diberikan. Selama obat tersebut masuk ke dalam daftar tersebut, kita akan sebagai daftar obat wajib apotek, maka itu boleh diberikan tanpa resep. Dan yang memberikan siapa? Harus apotek. Ya, bukan apotek ya, tapi apotek.
DOA ini dasarnya adalah di Kemenkes nomor 347, Kemenkes SK 7/7/191, kemudian ini diperbarui. DOA ini selalu diperbarui gitu ya, setiap ada perubahan-perubahan. Tidak hanya DOA sebenarnya, termasuk peralihan adanya obat-obatan dari obat keras ke obat bebas terbatas, dari obat bebas terbatas ke obat keras, bahkan dari obat yang bebas ke obat keras dan sebagainya. Itu ada dinamika ya, yang selalu terjadi. Kenapa? Karena seiring dengan perkembangan zaman, gitu ya, penggunaan obat-obatan mulai banyak penyelewengan dan sebagainya, atau bahkan penggunaan obat-obatan tingkat keamanannya makin apa namanya itu, setelah diteliti ternyata memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, maka terjadilah perubahan-perubahan. Contoh lah misalnya dextromethorphan. Ini adalah obat bebas terbatas, namun karena sering disalahgunakan, maka akhirnya berubah menjadi obat keras dan masuk ke dalam golongan obat tertentu. Tujuan adanya DOA, DOA ini sebenarnya ini adalah merupakan payung hukum ya untuk apoteker pada saat berpraktek di apotek, dari mana dia bisa menggunakan kewenangannya memberikan obat pada pasien meskipun pasien tidak membawa. Karena tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjalankan suami nikah. Jadi apoteker boleh memberikan obat keras tanpa resep. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk mendidik masyarakat dalam rangka menjalankan suami nikah. Nah, namun self-medikasi ini tentunya kan perlu dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni. Artinya masyarakat sendiri kan tidak semuanya belajar obat, tidak semuanya belajar penyakit, ya. Sehingga bagaimana cara masyarakat bisa melakukan self-medikasi dengan aman, maka di sini harus dipandu dan didampingi oleh apoteker. Jadi apoteker di sinilah yang harus mulai menajamkan dan mengasah keterampilannya terkait komunikasi dan pencarian informasi serta bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat. Pemberian obat DOA tetap di sini ada aturannya ya, dan jenis obat-obat yang bagaimana yang bisa diberikan ini silahkan nanti Anda download gitu ya, dan kemudian Anda baca terkait dengan obat-obatan tersebut di peraturan yang saat ini masih berlaku. Kemudian ada obat-obat yang sering disalahgunakan. Nah, obat-obat ini tentunya menjadi masalah gitu ya. Apa masalahnya? Ada obat-obatan yang sebenarnya obat ini tidak menyebabkan ketagihan. Namun obat-obat ini mampu mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi obat-obat yang sering disalahgunakan ini adalah obat-obatan yang paling banyak mempengaruhi sistem saraf pusat. Biasanya obat-obat tersebut banyak digunakan sebenarnya untuk mengatasi kelainan-kelainan gitu ya pada gangguan saraf. Jadi ada orang-orang yang stres, orang-orang yang mengalami skizofrenia. Nah, biasanya diberikan obat-obat ini, kita kan sebagai antipsikotika. Namun oleh beberapa orang, obat ini disalahgunakan. Contoh di sini ada tramadol, dihexaphenidyl, ada proctomazine, amitriptylin, dan sebagainya. Di mana obat-obat tersebut ini bukan golongan psikotropika, artinya tidak menyebabkan ketagihan gitu ya, namun memiliki dampak mempengaruhi sistem saraf. Karena sebenarnya obat-obat tersebut ini hanya boleh kan pada pasien itu, bahkan biasanya digunakan di rumah sakit kita tahu ya. Nah, di samping itu ada juga ya dextromethorphan yang sekarang dimasukkan ke dalam obat-obat golongan tertentu. Di mana dextromethorphan sebetulnya dia mempengaruhi saraf batuk, digunakan untuk menurunkan derajat batuk. Namun ada orang yang tidak bertanggung jawab karena orang-orang tersebut dia mengkonsumsi dextromethorphan untuk ya hingga sekarang dextromethorphan yang awalnya obat bebas terbatas berubah menjadi obat keras. Nah, kemudian ada antibiotika. Antibiotika ini sebenarnya masuk kategori obat keras. Namun gitu ya, antibiotika memiliki mekanisme aksi yang berbeda dibandingkan dengan obat-obat non antibiotika. Kenapa? Karena antibiotika ini dia bekerja bukan ke tubuh kita, melainkan ke bakteri.
bakteri yang menginfeksi tubuh. Nah, antibiotika ini ada pedoman khususnya. Ini tertuang pada Permenkes nomor 2406 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 12 garis miring 2011. Karena di aturan ini gitu ya, ini sebenarnya untuk mencegah penggunaan antibiotika yang tidak memenuhi ketentuan. Kenapa? Ada permasalahan yang berat ketika antibiotika ini digunakan secara sembarangan. Masalahnya apa? Munculnya resistensi bakteri. Artinya adanya bakteri-bakteri dengan gen yang baru, dengan varian baru, yang mana bakteri tersebut lebih tahan terhadap. Ada banyak cara sebenarnya bakteri ini dia menyebabkan dia resisten. Dari mulai dia merusak antibiotiknya, ya, dia mengubah reseptor titik tangkap antibiotiknya, jadi reseptor atau sisi aktif dari bakterinya itu dia ubah sendiri, atau dia mengubah psikokimia target sasaran antibiotik. Jadi selain reseptor dia mengubah misalkan enzimnya diubah, atau misalkan susunan asam amino dalam selnya diubah dan sebagainya, ya. Ataupun dia membentuk lapisan biofilm sehingga tidak bisa ditembus oleh antibiotik dan sebagainya, ya. Dimana antibiotik ini tadi bisa menyebabkan resistensi. Gimana caranya supaya resistensi ini bisa terhindari? Maka kita harus bijak pada saat menggunakan antibiotik. Bijaknya bagaimana? Pertama, antibiotik diberikan dengan dosis yang adekuat. Harus yang dosis yang cukup. Juga ada intervalnya, ya, dan lama pemberiannya yang tepat. Antibiotik itu tidak bisa hanya diberikan satu kali atau bahkan 1 hari gitu ya, nggak bisa. Ada lama pemberian yang tepat, ada yang 3 hari, 4 hari, bahkan ada sampai 6 bulan. Biasanya ini adalah untuk infeksi di paru-paru, ya, TBC itu sampai 6 bulan tidak boleh berhenti. Kemudian pada saat menggunakan antibiotika, utamakan menggunakan antibiotika lini pertama. Jadi jangan langsung ditembak dengan antibiotik golongan tertinggi. Gunakan dulu lini pertama. Setelah lini pertama memang tidak ampuh, maka gunakan lini pertama. Makanya kenapa kalau kita datang ke dokter, selalu dikatakan kalau konsumsi antibiotika setelah 3 hari kembali lagi. Ini tujuannya bukan komersil, bukan supaya dokternya bisa dapat keuntungan lagi, tapi justru ingin mengontrol kira-kira dengan lini pertama tadi, dengan pengobatan pertama itu sudah efektif belum? Kalau belum efektif, nanti kita tingkatkan jadi pengobatan. Tidak langsung dengan yang tertinggi, gitu ya. Jadi belum tentu dokter yang bisa memberikan obat tiba-tiba pasiennya langsung sembuh itu adalah yang bagus. Boleh jadi mungkin dokter tersebut memberikan obat yang memang lininya langsung lini yang tertinggi. Padahal boleh jadi dengan lini yang lebih rendah saja itu dokter yang bagus itu adalah dokter yang bisa memberikan pengobatan dengan guidance dari lini yang lebih level dasar itu, ya. Tergantung juga ya, kalau pasiennya memang langganan, dokter pasti sudah tahu siapa status pasien tersebut. Tapi kalau untuk yang baru, dari yang bawah dulu, justru ketika dia menganjurkan konsumsi dulu 3 hari, datang ke sini dulu untuk kontrol apakah nanti terjadi kebaikan. Itu justru dokter yang bertanggung jawab gitu ya, yang tentunya memberikan dulu kesempatan penggunaan obat-obat yang relatif lebih aman. Nah, kemudian antibiotik tidak diberikan kepada penderita yang terinfeksi oleh virus. Nah, ini hanya fokus untuk bakteri. Maka untuk penderita flu tidak bisa dikasih antibiotik kalau begitu, ya, tidak bisa dikasih antibakteri. Pemilihan antibiotik juga ini harus tepat. Silakan nanti ada di ini ya, itu materi ada baca. Kemudian penggunaan antibiotika juga harus sampai habis. Ini selalu harus disampaikan kepada pasien. Antibiotika itu digunakan misalkan 3 kali dalam sehari, yakni setiap 8 jam. Atau kalau seharinya 4 kali setiap 6 jam. Dan harus habis sampai hari keempat atau sampai hari ketiga. Artinya pasien ini harus rutin mengkonsumsi sampai dia habis. Makanya kenapa dosis itu selalu diberikan, misalkan dosis untuk 4 hari, dosis untuk 3 hari, ya. Jarang antibiotika dikasih 1 box, misalkan ya, dikasih 100 kapsul, misalkan enggak, tapi sesuai dengan sampai kapan dosis.
Kenapa harus dihabiskan? Ya, oke. Kemudian yang terakhir kita mengenal adanya obat generik dan obat generik berlogo. Apa bedanya? Kalau obat generik ini adalah obat-obatan yang namanya sesuai dengan International Non-Priority Name. Atau dengan kata lain, nama obat tersebut sama persis dengan kandungan senyawa di dalam. Jadi kalau di sini ada asamefenamat, ya kandungannya ada asamefenamat. Jadi ini dikatakan sebagai generik. Dan generik ini dicantumkan logo. Logonya apa? Ini generik stin. Jadi ada logo generik dan ini aturannya stin, tidak boleh warnanya diubah menjadi warna kuning. Tidak boleh menjadi warna hitam, harus warna. Apa bedanya dengan generik berlogo atau generik bermerek ya atau merek dagang? Kalau merek dagang, maka dia boleh di perusahaannya memberikan nama sesuai dengan keinginannya. Misalkan di sini mohon maaf ya, saya sebut merek ada Ponspan, gitu ya, ada Panafu, ada Panadol, misalkan, ya. Nah, namun terkait dengan aturannya, meskipun ada merek dagangnya, di sini tetap harus mencantumkan nama generik dari senawannya. Jadi Ponspan di sini asamefenamat. Kenapa harus ada ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui ini obatnya apa, fungsinya untuk apa. Baik, saya rasa itu materi kita. Dan sisanya silahkan nanti Anda pelajari di modul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.